warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semangat? Semangat. Bahagia? Bahagia. Senang ya? Senang. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Satu orang mewakili. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita doakan hari ini bisa menjadi suatu doa yang mencerahkan akal dan pikiran kita pada siang hari ini. Lanjut anak ya. Ya. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Semua. Lengkap ya, 19 orang. Tidak ada yang berhalangan atau keterangan sakit? Iya. Alhamdulillah ya. Di sini seperti biasa, seperti minggu-minggu kemarin, Ibu akan memberikan bimbingan layanan klasikal dengan tema Stop Bullying. Kenapa Ibu memilih topik ini? Karena maraknya terjadi pembulian atau perundungan di kalangan remaja, sehingga Ibu memberikan materi ini. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian dapat memahami apa itu bullying, terus dapat mengetahui jenis-jenisnya, dampaknya, dan bisa melawan atau mencegah terjadinya bullying pada kalian kaum remaja. Alokasi waktu yang Ibu lakukan seperti biasa 45 menit untuk jam bimbingan dan konseling ya. 1 jam 45 menit kontrak waktu kita. Materi kita hari ini adalah Stop Bullying. Dari kalian ada nggak yang tahu apa itu bullying? Ada nggak yang tahu? Oke, ayo nak. Kekerasan. Kekerasan apa lagi? Penindasan. Pemalakan. Good. Apa lagi? Yang lain? Pemukulan. Yang lain lagi? Jadi sudah tidak asing lagi ya apa itu bullying atau perundungan di kalangan kaum remaja. Sudah biasa kalian dengarkan, bahkan mungkin kalian pernah melakukannya baik sengaja atau tidak sengaja. Di sini apa sih pengertian sebenarnya bullying itu? Di sini menurut para ilmuwan adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu individu ataupun kelompok terhadap orang lain yang memiliki kelemahan dengan tujuan untuk menyakiti. Itu dilakukan secara berulang-ulang ya. Ternyata bullying itu adalah kekerasan, intimidasi, dan kalian tadi sudah bisa memaparkannya dengan baik. Ada beberapa jenis bullying. Ada yang tahu apa jenis-jenisnya? Bullying fisik. Ya, bullying fisik. Verbal. Bisa satu orang bacakan apa bullying fisik, nak? Penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik seperti melakui tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek cangkak. Iya, penindasan yang dilakukan dengan cara memukul, menampar, menonjok. Selanjutnya ada yang kedua namanya bullying apa itu, nak? Bullying verbal. Verbal itu melalui kata-kata. Ya, benar sekali. Melalui kata-kata contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Mengejek, terus mengejek apa lagi? Menghina, apa lagi? Ya, mengancam melalui kata-kata ya. Selanjutnya bullying sosial. Bullying sosial ini penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi
privasi atau hubungan seseorang. Mencakup intimidasi sosial seperti berbohong, menyebarkan rumor negatif, atau dengan kata lain kita menfitnah teman secara sosial. Selanjutnya, cyberbullying. Cyberbullying ini adalah perilaku intimidasi yang dilakukan dengan media teknologi digital. Apa itu? Ya, pastinya kalian anak-anak zaman sekarang pasti tahu, yaitu perundungan di dunia maya. Melalui berbagai aplikasinya, apa aja tuh? WhatsApp, apalagi Facebook, Instagram. Pokoknya pastinya anak zaman sekarang sudah canggih-canggih. Nah, dengan berbagai alat kecanggihan itu, ada beberapa hal-hal negatif yang dilakukan, yaitu menggunakan cyberbullying, seperti mengirimkan WhatsApp yang tidak senonoh. Jadi kalian dalam menggunakan media sosial harus bijak, anak-anak ya. Bisa dimengerti? Ada yang ditanyakan? Selanjutnya apa ini sebenarnya? Bullying Seksual. Bullying seksual ini adalah perundungan yang sangat berbahaya dan mempermalukan seseorang secara seksual. Mungkin kalian pernah mengalaminya. Pegang alat-alat vital dan tidak boleh kan dipegangkan. Hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, seperti ada teman kalian atau teman wanitanya kalian ganggu dengan memegangnya, terus mencubit daerah-daerah intimnya. Iya, itu boleh atau tidak anak-anak? Oke. Kenapa kita harus mencegah semua jenis perundungan atau bullying ini? Iya, meresahkan, apalagi? Bisa membuat trauma orang lain. Iya, bisa membuat Trauma. trauma. Terus apalagi? Merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Yang lainnya? Merugikan nama keluarga. Merugikan nama keluarga. Dampak bullying pada pelakunya. Ayo, Nak, bisa dibacakan? Iya. Dampak bullying pada pelaku. Korban perundungan atau bullying dapat mengalami beragam hal dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara umum, dampak jangka pendek yang dapat disembuhkan pada korban bullying seperti trauma, psikosomatis, rasa marah, depresi, cemas, penurunan prestasi, motivasi menurun hingga pemikiran untuk bunuh diri. Oke, ya. Ternyata dampak bullying pada pelaku ini adalah dapat mengalami beragam baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya yaitu korban bullying ini menjadi trauma karena setiap hari sering dibully. Jadi trauma ya, takut datang sekolah, terus takut bertemu dengan teman-teman. Pokoknya rasa traumatis, begitu ya? Terus rasa marah, tiba-tiba yang mengalami bullying ini berteriak sendiri atau marah-marah karena efek dari seringnya dibully oleh teman-temannya. Sedangkan contoh yang lainnya adalah penurunan prestasi. Jadi awalnya temannya ini prestasinya juara 1, 2 karena sering dibully, diancam oleh teman-temannya yang padahal itu lebih baik dari dia karena dia itu anaknya pintar dan tapi memiliki ketakutan terhadap teman-teman yang membulinya sehingga prestasinya menurun secara drastis. Terus motivasi juga menurun hingga pemikirannya untuk bunuh diri. Ini parah sekali ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan sampai ingin bunuh diri. Ini benar-benar sudah
pada titik jenuhnya. Sedangkan pada dampak jangka panjangnya adalah berakibat pada berkurang atau tidak mampunya seseorang beradaptasi saat dewasa, seperti sulit adaptasi di tempat dia bekerja karena pada masa lalunya dia sering mengalami penundungan, sehingga di masa depannya dia sulit beradaptasi dalam hal pekerjaannya. Jadi anak, ternyata bukan saja jangka pendek ya terjadi efek atau dampak dari perundungan ini, ternyata jangka panjang juga. Dampak bullying pada korban, ternyata dari aspek psikologisnya ada dampak yang akan terjadi pada korbannya, yaitu bisa dibacakan. Yang pertama, Tekanan emosional, yaitu munculnya emosi negatif secara lebih intens dan sering. Oke, ya lanjut ya sebentar. Ibu punya satu video yang memaparkan mengenai pembulian. Ibu harap kalian bisa menyimaknya dengan baik dan bisa memetik hikmah dari video ini ya. Disimak dengan seksama. Semua kesalahan ini berawal dari kesenangan. Kesenangan yang tiada ujung, yang menghantui diriku sampai ke Rahman. Dia adalah murid baru yang selalu terkena bully. Bahkan di hari pertama dia masuk sekolah sudah dibully. Suatu hari kesenangan kita terhenti di sini. Aku jadi merasa bersalah sebab aku telah menjauhi orang yang tak salah. Aku sangat bersalah dan berdosa besar padanya. Penyesalan ini takkan pernah hilang sampai kapanpun. Anak-anak, ada yang tahu kapan kemana? Sudah seminggu ini dia tidak masuk. Baik. Anak-anak, ada kabar. Sebenarnya setelah Rahman telah tiada. Yang ketahui, Rahman tidak berbagi makanan pada kalian karena selama ini Rahman mempunyai penyakit paru-paru yang sangat parah. Rahman tidak mau kalian tertular penyakit paru-paru ini. Rahman juga sering ke toilet karena Rahman tidak kuat dengan penyakit ini. Sekali lagi Rahman minta maaf yang sangat sering buat kalian emosi. Harus kalian ketahui, Rahman tidak ada sayang pada kalian.
sudah melihat ya video perundungan tadi. Merasa sedih, gembira, atau bahagia ini perasaannya? Sedih ya, jangan sampai nangis dan jangan sampai menjadi korban atau pelakunya. Nah, dari video tersebut kalian bisa mengambil hikmah atau mengambil suatu hal yang bisa kalian petik. Ada yang bisa nak angkat tangan? Oke, ya boleh nak. Jangan pernah menindas orang yang lemah. Jangan pernah menindas orang yang lemah. Terus yang lainnya, ayo nak. Ibu yakin kalian adalah anak-anak yang punya potensi. Jadi keluarkan pendapatnya. Tadi apa aja perilaku bullying apa aja yang dilakukan di video tersebut? Pukul keroyok, Pukul keroyok berarti bullying secara fisik. Terus apa lagi? Mengejek terus pemaksaan. Ya. Jadi disimpulkan apa hikmahnya dari video tersebut? Kita tidak boleh membuli teman yang lemah ya, karena secara tidak langsung kita telah melakukan hal yang tidak terpuji, tidak senonoh dan merugikan orang lain. Dan ibu harap di kelas ini tidak ada yang sampai melakukan tindakan seperti teman kalian di video tersebut. Sehingga teman kalian tadi sampai seperti apa? Meninggal. Jadi kasihan anak-anak ya. Jadi ibu minta kalian jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Dan terutama di dalam lingkungan sekolah apalagi ya. Sekarang ibu akan membagikan kelompok. Ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, ibu harap pada pembagian kelompok ini kalian wajib aktif ikut serta untuk mempresentasikannya dan aktif dalam kelompok ini anak-anak ya. Oke. Diisi nama kelompoknya dan anggotanya. Supaya lebih semangat di siang hari ini, kita akan lakukan ice breathing. Ice breathing itu adalah bagaimana kita merelaksasi keadaan tubuh kita agar lebih rileks, ringan, dan bahagia. Ayo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oke, good untuk kelas ini. Tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anak ya. Sudah aktif. Dan silakan kalian ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan lembaran LKPD-nya. Yang tugasnya adalah memilih salah satu bentuk bullying, baik secara fisik, secara satu aja jenisnya, dan kalian bisa menggunakan berbagai literasi. Ada yang bawa HP? Ada. Ya, menggunakan literasi digital dengan melihat atau mencari di HP-nya terkait dengan masalah yang seperti terjadi di videonya tadi. Kalian bisa membuat atau menceritakannya, memaparkannya di LKPD ini, dan nanti akan diberikan pencegahannya. Ibu minta keaktifan kelompoknya, Nana ya. Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang ditanyakan? Oke. Yang kelompok 1 adalah bullying sosial ya. Jadi kalian akan membahas mengenai tindakan bullying sosial. Terus kelompok 2, kelompok 3 maksudnya
berikutnya adalah bullying fisik. Terus kelompok ini, kelompok 2 adalah bullying sosial. Dan yang terakhir bullying apa itu Ana? Cyberbullying. Oke, bisa dilaksanakan Ana ya? Isi bersama-sama. Bisa dengan literasi digital, bisa dengan pengalaman kalian. Boleh dituangkan di LKPD tersebut. Tulis nama kelompok. Bisa ya, masing-masing 2 orang satu kelompok. Jadi kita harus sebagai pelajar harus menjadi orang yang pemberani biar mencegah bullying. Dua orang ya, nanti tampil satu-satu di depan. Dilihat, boleh dilihat HP-nya atau pengalaman. Ditulis sana ya, biar kita presentasikan nanti. Oke, bisa ditampilkan untuk kelompok pertama. Kanan kelompok 1 dulu, ayo maju. Iya, tepuk tangan untuk teman kita. Dibaca dipresentasikan dengan suara yang lantang dan jelas. Bullying sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Bullying sosial. Kasus sekelompok siswa secara sengaja mengucilkan seorang siswa dari pergaulan. Mereka tidak mengajak siswa tersebut bermain, menyebarkan gosip dan membuat siswa tersebut merasa kesepian. Pencegahannya, dengarkan anak-anak yang lainnya, biar kita bisa mengetahui apa sih yang dipaparkan temannya anak ya. Ayo, pencegahannya bagaimana? 1. Pembentukan kelompok. Membentuk kelompok-kelompok kecil untuk kegiatan kelas atau ekstrakurikuler agar semua siswa merasa memiliki tempat. Oke. 2. Kegiatan eksklusif. Mengadakan kegiatan yang melibatkan semua siswa tanpa terkecuali, sehingga tidak ada siswa yang merasa terisolasi. 3. Penguatan nilai-nilai sosial. Menanamkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan kerjasama dalam diri siswa. Baiklah, itulah paparan dari teman kalian kelompok 1. Tepuk tangannya anak-anak. Lanjut anaknya kelompok 2. Ayo, 2 orang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Bullying verbal. Kasus seseorang siswa seringkali diejek karena penampilan fisiknya yang berbeda atau karena berasal dari keluarga tertentu. Ejekan-ejekan ini membuat siswa tersebut merasa minder dan tidak percaya diri. Pencegahan.
pendidikan, melakukan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya menghargai perbedaan dan dampak buruk dari bullying verbal. Kampanye, mengkampanyekan penggunaan bahasa yang sopan dan santun di lingkungan sekolah. Pelatihan, melatih siswa untuk menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan kepada teman yang menjadi korban bullying. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada yang ingin disampaikan dari temannya atau tanya jawab begitu? Sudah jelas? Ya, sudah jelas ya. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Baiklah anak-anak, mengingat waktunya tinggal beberapa menit lagi, maka presentasi untuk dua kelompoknya disambung untuk pertemuan ibu yang berikutnya anak-anak ya. Ibu mengucapkan begitu hebatnya kelas ini karena telah memberikan, telah memaparkan dan menampilkan presentasi yang bagus. Tepuk tangan untuk selanjutnya dapat kita simpulkan anak-anak ya. Apa yang menjadi materi kita hari ini adalah stop bullying. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang bisa kalian petik atau apa yang kalian dapat ambil faedah dari materi yang ibu berikan layanan bimbingan klasikal pada siang hari yang cerah ini? Oke, anak, bagus. Perlindungan adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi di sekitar kita. Jika terjadi, kita tidak boleh diam. Oke, berarti perundungan itu apabila kita mengalaminya, kita tidak boleh diam. Kita harus melawannya, mencegahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana perasaan kalian setelah ibu memberikan materi dengan topik stop bullying ini? Senang. Senang, apalagi? Bahagia. Ya, bahagia, apalagi? Baik. Mendapatkan pelajaran ilmu tentang bullying. Oke, apalagi? Bersikap membuli temannya. Iya, supaya kita hidup bersama, tidak saling membuli, mengintimidasi atau melakukan hal-hal yang tidak baik ya terhadap teman-teman kalian. Karena hidup kita harus damai, aman, dan sentosa. Yang terutama ibu harapkan, ibu sebagai guru bimbingan dan konseling mengharapkan anak-anak siswa-siswa ibu kelas 10 TKR itu bahagia. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk waktunya selama 45 menit. Ibu harap pertemuan berikutnya kita bisa bertemu kembali. Dan untuk menutup pembelajaran ibu minta perwakilan dari salah satu dari kalian. Ayo anak, oke. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Materi pelajaran kita selanjutnya adalah bagaimana pencegahan bullying untuk minggu kedepannya ya. Dan nyambung dengan dua kelompok teman-teman kalian tadi yang belum cukup waktunya. Nah, dua kelompok itu persiapkan diri untuk kedepannya ya. Kalian presentasikan sehingga kita lebih memahami bagaimana pencegahannya kedepannya ya. Oke, bisa dirapikan dulu bangku, meja dan kursinya seperti semula. Baiklah anak-anakku tercinta, akhirnya kita mengakhiri waktu pembelajaran kita pada siang hari ini. Sama-sama kita membaca Alhamdulillah. Semoga berfaedah untuk kehidupan kita di masa depan. Amin.